Oke. Selamat siang Bapak Ibu, Opa, Oma. Mari kita pada siang hari ini mengikuti ibadah lanjut usia. Marilah kita panggilan beribadah ini. Opa, Oma, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur dan semangat persekutuan usia lanjut, mari kita memulai ibadah ini. Kita akan membaca dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 secara berbalasan. Demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita memuji pujian Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergem, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidaklah itu kau rasa. Kata pembuka kitab Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Mari doa pembukaan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami hadir pada siang hari ini akan mengikuti ibadah kul. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami dalam mengikuti ibadah ini. Doa kami yang kami naikkan dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita membaca Mazmur 36 ayat 10. Tapi sebelumnya kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus supaya firman Tuhan ini bisa kita resap dan kita jalani sehari-hari dengan baik. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu yang luar biasa. Sehingga pada hari ini kami
dalam kelompok usia lanjut dapat berhimpun dan beribadah untuk merendahkan diri dan mendengar sabda-Mu ya Bapa. Karena kami merasa yakin dan percaya maupun membutuhkan pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, dan juga kasih setia-Mu, sehingga kami membutuhkan firman-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Bapa, demikian juga pada hamba-Mu yang tidak seberapa ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami, sehingga Roh-Mu Kudus mengantar dalam pembacaan firman maupun firman yang Engkau taburkan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita baca sama-sama, yaitu Mazmur 36 ayat 10. Silakan dibuka, Mazmur 36 ayat 10. Kita baca sama-sama, hanya satu ayat. 1, 2, 3. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Terima kasih saudara-saudara. Kami ulang lagi. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Demikian firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Saudara-saudara terkasih, rekan-rekan maupun terutama saudara-saudaraku yang di usia lanjut, mari kita beribadah. Hari ini kita ikutin dengan hati yang gembira dan sukacita. Yang paling belakang mohon tidak terlalu serius ya. Yang gembira aja, sukacita. Kenapa harus gembira dan sukacita? Karena di dalam Amsal 17:22 mengatakan, hati gembira adalah obat yang manjur. Tadi di dalam kata pembuka juga dikatakan bahwa Tuhan itu maha baik yang akan menyembuhkan segala penyakit. Kemudian kenapa kita harus sukacita? Harus sukacita. Kita sebagai usia lanjut terutama mengamini ya bahwa kita semua itu selalu ditilik oleh Tuhan dalam sengsara kita, dan Tuhan selalu menegakkan kehidupan kita itu, sehingga kita harus sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita laksanakan, sehingga dengan gembira dan suka itu juga nanti kita terapkan dalam kehidupan di rumah tangga, sehingga rumah tangga kita itu akan selalu gembira dan sukacita. Karena apalagi dengan adanya pandemi ini adalah suasana yang sangat berat. Oleh karena itu sebagai kita yang istilahnya pilar pertamanya keluarga, harus membawa suasana gembira dan sukacita. Demikian Bapak Ibu. Dan tema hari ini yang harus kita dalami adalah Tuhan sumber penghidupan. Saya ulangi, Tuhan sumber penghidupan. Ini penting sekali bagi kita semua dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini. Bapak Ibu Saudara yang kami cintai, ya, kita tahu bahwa pandemi sudah berjalan 1 tahun ya. 1 tahun, kita merasakan dalam 1 tahun itu bagaimana susahnya ya, bagaimana sulitnya. Kita yang orang tua bernafas saja harus diatur yang benar. Kita diharuskan atau secara sadar harus memakai masker ya. Kemudian selalu mencuci tangan untuk kesehatan, kemudian jaga jarak, menjauhi kerumunan, ataupun kita orang tua ya pergilah kalau itu diperlukan. Inilah yang kita rasakan, sehingga sehari-hari kalau ini kita tidak hayati dengan benar, kita akan terpuruk dalam situasi yang buruk lah ya,
yang buruk. Apalagi sosial ekonomi kita semakin turun ya, semakin turun. Apa-apa susah, apa-apa dipotong. Kalau masih bekerja, oma, opa, adik-adik, ada yang dipotong, ada yang justru ada yang di PHK. Itu menambah beban kehidupan kita. Nah, ini kalau kita tidak sikapin yang benar, itu membawa suatu dampak yang sangat-sangat tidak baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu bagaimana caranya Bapak Ibu, saudara-saudara, oma, apa-apa, terutama dalam kita bergaul di dalam keluarga, bisa menghidupkan suasana keluarga yang benar, itu ada caranya, yaitu yang pertama cara yang pertama untuk menghadapi pandemi ini, pandemi COVID-19 yang sudah setahun, tapi puji Tuhan kita dapat anugerah yang usia lanjut, itu sudah divaksin, nggak usah buru-buru Bapak Ibu, Oma Papa ya, karena hari pertama kemarin itu di Kementerian Kesehatan itu jatahnya 1.000, antriannya panjang sekali. Kalau Bapak Ibu mengikuti, Oma Opa mengikuti, sabar aja, monitor, nanti kalau saatnya tepat, kita akan vaksinasi, sehingga dengan vaksinasi kita akan terhindar dari serangan virus COVID. Pakai masker itu 70% kita terhindar, tambah vaksin yang kurang lebih 60 sehingga kita akan bebas. Kita sabar aja Bapak Ibu. Ya, cara yang pertama untuk menghadapi. Jadi dikenakan tema kita adalah Tuhan sumber penghidupan, sehingga kembali ke yang pertama, ke suasana ibadah ini. Demikian juga kita bikin suasana yang di rumah, yaitu gembira dan sukacita. Sudah jelas ya, kalau tidak gembira, tidak sukacita, ya sakit sedikit merintih ya. Kalau gembira itu adalah obat mujarab. Seperti di pembukaan tadi, Tuhan akan menyembuhkan. Demikian juga kita sukacita. Di dalam kehidupan yang tidak menentu ini, saya katakan tidak menentu, karena COVID-19 ini juga dinamis. Kadang-kadang melonjak kencang, sekarang sudah mulai turun, ya sekarang sudah tiap hari hanya terpapar kurang lebih 5.000-an. Kemarin sempat 14 ribuan, sehingga totalnya 1.300.000 sekian kalau tidak salah. Namun puji Tuhan, luar biasa Tuhan juga menyembuhkan yang terpapar itu sejumlah kurang lebih 1.150.000, sehingga yang terpapar positif sebetulnya 150-an ribu ya. Mengapa kita harus panik? Mengapa kita harus susah? Hadapi ada COVID itu dengan cara yang benar, yaitu kita hidup dengan gembira dan sukacita. Sukacita kenapa? Karena kita orang beriman bahwa pastilah Tuhan akan menilik kerepotan kita, kepurukan kita, dan akan menegakkan kehidupan kita. Itulah Tuhan sumber penghidupan kita. Kalau di tema tadi yang di ayat itu sumber hayat, sama ya, sumber penghidupan. Sehingga kita akan menatap ke depan bukan suram tapi terang ya. Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingat dalam masa raya Prapaskah, Bapak Ibu ya, masa raya Prapaskah, yang mana kita sudah mulai dengan hari Abu, Rabu Abu ya, kita mulai dari Rabu Abu. Dan itu suatu momen yang sangat bagus kalau kita hayati Bapak Ibu ya. Kita hayati akan sangat bagus. Karena di dalam hari Rabu Abu itu Tuhan mengingatkan kita semua,
Kalau tadi dibaca di pembukanya, saya akan baca sekali lagi. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya. Jadi dalam masa raya Paskah itulah dasar, ya. Kita itu menginjak ke kehidupan selanjutnya. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini dari abu, ya, abu biasa, dan kembali ke abu juga, ya. Oleh karena itu simbol-simbol abu adalah pertobatan sederhana dan sebagainya. Bertobatlah, percayalah sama Injil, itu adalah makna dari abu. Dan Tuhan itu memilih tidak hanya abu, karena abu itu punya unsur-unsur kehidupan. Kalau mau memilih kan terutama oma-oma, ya, dari apa kira-kira? Ya dari emas sajalah yang mahal. Emas nggak bisa, nggak ada unsur kehidupan. Apalagi perak, tembaga. Oleh karena itu debu, ya, dari debu. Dan oleh karena itu kita ingat, ya, ini tolong, ya, sikap-sikap yang tidak benar, ya, yang congkak, yang penuh dengan kuasa, itu dihilangkanlah. Kita itu sama aja abu, ya. Mau menteri, mau gubernur, mau lurah, mau camat, mau polisi, mau pendeta, mau jemaat, sama, semuanya debu, ya. Oleh karena itu kalau di di lingkungan saya dikatakan begini, di lingkungan membaca Alkitab di lain grup, ngomongnya gini, hey man, remember that you are from dust and into dust you shall return, ya. Jadi nggak usah sombong, nggak usah macam-macam lah, kita itu hanya debu, sama-sama lah saling mengasihi, ya. Dan yang kalau bahasa Jawa, mana ini, Penatua Pak Hartono, Bu Eni pasti tahu, yang Batak nanti tanya sama yang orang Jawa, ya. Itu sangkan paraning dumadi, ya. Dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi, ya dari debu kembali ke debu. Tapi yang penting itu adalah yang tengah-tengah. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke kita semua. Sehingga nafas hidup itu sumber kehidupan. Harus kita syukuri. Oleh karena itu yang cara kedua, kita mensyukuri kehidupan kita karena Tuhan memberi kehidupan kita. Kita bisa menikmati apa saja lah, itu kehidupan kita, ya. Namun jangan seperti sekarang, ya, jangan seperti sekarang. Itu nanti cara yang ketiga, Bapak Ibu. Cara yang kedua adalah kita mensyukuri bahwa kita itu dikasih nafas hidup oleh Tuhan, anugerah. Jadi bukan dari siapa-siapa. Oleh karena itu harus ada actionnya. Tidak action yang salah seperti yang nanti saya akan ulas di sini, ya. Nafas hidup, sehingga kita selalu bersyukur. Kemudian actionnya ya berarti kita kasih terhadap sesama. Sesama siapa? Sesama ciptaan Tuhan, tidak hanya manusia, ya. Mungkin tanaman, mungkin satwa-satwa, kita harus kasih, ya. Jangan semena-mena kita tebangin dan sebagainya, kita eksploitasi, jangan, ya. Itu yang kedua, cara yang kedua, kita harus mensyukuri karena anugerah Tuhan, sehingga actionnya harus positif. Kemudian cara yang ketiga, ya, saat ini terutama juga di MRP yang pertama, yaitu itu disebutkan, Bapak Ibu kalau melihat gunung meletus, enggak hanya Merapi, kemarin saya dengar Sinabung, ya,
awan panasnya sehari 2 kali sampai 5 kilometer ya. Gunung Merapi, gunung yang ada di Jawa Timur, itu meletus semua ya. Kemudian kita lihat katanya BMKG ramalannya sampai 28 Februari aja. Tapi tadi pagi hujan deras ya, dan banjirnya di mana-mana. Dan yang dulunya tidak banjir sekarang banjir. Sungai Citarum jebol, Bekasi meluap ya. Itu banjir ya. Yang di sini banjir, yang di Sumatera, Dumai itu kebakaran hutan. Apa ini? Apa ini? Kebakaran hutan. Belum yang lain lagi. Banyak yang kalau saya sebutkan, banjir, gempa bumi, di Sukabumi, tanah itu bisa merekah, bergerak sendiri. Yang di atas akhirnya ikut rumah seisinya dan sebagainya. Ini apa ya? Ini gejala apa? Ini bagaimana? Pertanyaan. Tapi kalau Bapak Ibu, Oma, Opa, dan rekan-rekan semua mengikuti Rabu-Abu, itu memang telah dinubuatkan oleh Tuhan, difirmankan di dalam kitab Yoel ya. Itu dikemukakan oleh Nabi Yoel ya. Di Israel waktu itu karena olah bangsa Israel yang tidak senonoh, maka Tuhan memperingatkan dengan apa Bapak Ibu? Dengan hama ilalang. Semua tanaman yang hijau diserbu habis sehingga Israel kekeringan. Bangsa Israel kelaparan. Nah, oleh karena itu Nabi Yoel memperingatkan bangsa Israel, dan itu juga berlaku buat kita ya. Enggak hanya banjir Bapak Ibu, enggak hanya gunung meletus ya. Contoh olah manusia yang tidak senonoh ya. Udah pandemi kayak gini sengsara ya. Ada bansos masih di apa Bu Eni? Dipotong ya 100. Ya kalau yang dipotong satu paket enggak apa-apa. Satu negara sehingga berapa miliar itu. Kemudian dari Sulawesi Selatan yang dulu katanya itu adalah masternya anti korupsi. Sekarang kena Bapak Ibu berapa M ya. Kemudian lihat itu bolo-bolonya Bu Eni itu ya. Bumi Putra ya, asuransi yang antre berapa ribu itu coba. Belum yang kalangan saya, Asabri, itu uangnya dibelikan apa coba? Tanker, dibelikan perusahaan bis. Itulah yang Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu bukan terus yang kita ini dihukum, tidak. Diperingatkan ya, diperingatkan. Oleh karena itu Nabi Yoel memperingatkan kita lewat kitab Yoel, saya baca supaya enak ya. Itu semuanya sudah dirabu-abu, hanya kita kemas supaya bagaimana kita menghadapi di dalam masa pandemi ini. Jadi peringatannya di Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu, dibuka hati kita, jangan hanya pakaiannya doang ya. Bertobat tapi setelah itu keluar ya kumat lagi, tidak begitu ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Tuhan akan menyesal karena hukumannya. Saya rubah karena peringatannya, karena saya yakin Tuhan tidak menghukum ke kita-kita yang benar. Tapi Tuhan memerintahkan
lewat jual ya. Koyakkanlah hatimu, jangan hanya pakaianmu saja, luarnya saja. Tapi kembalilah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber penghidupan kita. Nggak usah korupsi, nggak usah apa-apa yang tidak benar. Tuhan pasti akan memelihara, terutama di COVID ini. Itulah cara yang ketiga, yaitu ulasannya. Kemudian cara ketiga yaitu kita berbalik kepada Tuhan. Pandemi kita hayati. Kalau kemarin kita ke gereja hanya ke gereja-gerejaan, Tuhan itu mendesain supaya kita lebih khusyuk, lebih menghayati firman Tuhan dengan jalan ya online ataupun begini, sehingga kita bisa merenung-renung, oh ada benernya, sehingga kita harus berbalik kepada Tuhan, singkirkan olah-olah yang tidak benar, karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Tuhan memelihara kita, Maha Pengasih, Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itulah opa, oma, rekan-rekan semua dan sebagai orang tua, langkah ketiga langkah yang kita harus jalani di dalam masa pandemi ini. Puji Tuhan, saya juga umurnya 70, masih sehat walafiat, biarpun ada penyakit ya, penyakit gula ya ada, orang tua ya, mau tekanan darah ada, tapi ya gembira aja, sukacita, gembira karena adalah itu obat yang akan selalu disembuhkan oleh Tuhan, dan sukacita karena Tuhan tetap memberi semangat hidup kepada saya untuk berkinerja, berkarya, itu yang harus kita lakukan. Demikian juga Bapak Ibu sebagai akhir daripada firman ini adalah kita ingatlah bangsa Israel ya. Kalau Musa itu diundang untuk melayani umurnya 80 tahun kalau tidak salah. Kita masih 60-an, 70-an ya masih muda dibandingkan dengan Musa. Semangat dalam melayani ya. Sehingga Musa itu membawa bangsa Mesir tidak mudah Bapak Ibu. Karena bangsa Israel yang banyak, yang selalu berkembang, yang tidak pernah puas, baru 3 hari udah gak percaya sehingga tidak mendapatkan air. Kemudian beberapa jalan lagi gak ada makanan, makanya diberi mana. Kemudian jalan lagi diserang musuh, itu selama 40 hari Bapak Ibu. Maksudnya Tuhan apa? Yaitu untuk iman kita kepada Tuhan, Sang Sumber penghidupan, itu betul-betul yakin dan Tuhan akan memberi terang kepada kita sehingga jalan kita itu tetap tangguh. Dalam nama Tuhan kita mengarungi hidup dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sumber penghidupan. Dan Tuhan di dalam menyertai bangsa Israel, itu enggak main-main Bapak Ibu. Kalau diibaratkan ya, Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Kalau siang dengan tiang awan, kalau malam dengan tiang api. Sehingga sampailah di tanah perjanjian dengan damai sejahtera, penuh perjuangan. Nah, kembali ke kita harus bersikap seperti tadi, ketiga cara yang dikemukakan, pasti Tuhan akan menyertai kita, juga menaungi dengan tiang awan dan tiang api, sehingga kita tetap sehat, gembira, setia, sehingga keluarga kita juga ada mekar-mekarnya, kan gitu, sehingga kita tidak usah khawatir, tidak usah berulah yang macam-macam, kita yakin bahwa Tuhan itu ada sumber penghidupan kita. Amin, haleluya, amin, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, ada paduan suara kul yang dengan semangatnya juga akan menggelorakan ya firman tadi, yaitu gemuruh Mbak ya Pak ya.
gemuruh ombak tapi bahasanya Batak, nggak apa-apa ya. Gemuruh ombak, pasti dalam gemuruh ombak ini nggak hanya gemuruh saja, tidak akan menggulung ombaknya, pasti itu, biarpun saya belum dengar lagunya. Saya persilahkan pujian dari Kul untuk kita semua, pujian kepada Tuhan dan kita semua, silakan. Hitung Bu. Ya, ketuk. Nanggumadun sangat laut, nang rope hali sungsungi, lama gerop pun suluki, mulut Tuhan marhata saut, mandok hata naik konsaut, sai saudoi, sai saudoi, sai saudoi. Dang bema biar audisi, malu kahon soloki, ai Tuhan ku denganki, tunggu dapat masuki, nama karopon soloki, sai laudoi, sai laudoi, sian lambungki, hatok marlo jongde soluku tulabu, anasenang, nase adong bedapat asusani, tulus tu sinang pardalanan ki, lau mandopo tun surgoi, si patanang lolong doang, sohalugan galumbangi, tu dia maha porusaki, ikan hutiup tong-tong Yesusi, ditogu-togu tangaki, di dalam nasa mauli, di parukilan hasusan, tung Yesus apa rusaki, nang pe di dalam laut surga, diiring Yesus abisi, si patanang dolong doang, sohalugan galumbangi, tu dia maha porusaki, ikon hutiup tong-tong Yesusi, ditogu-togu tangaki, di dalam nasa mauli, di parukilan hasusan, tung Yesus apa rusaki, nang pe di dalam laut surga, diiring Yesus audisi, diiring Yesus audisi. Terima kasih pujian yang merdu dari paduan suara Kul. Kita
beri tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita doa syafaat, kita nyanyikan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat dan nanti diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh sumber kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai, melindungi kami semua dari segala bahaya dan cobaan maupun situasi kondisi saat ini. Engkau sungguh baik ya Bapa, yang selalu akan menilik kami dan menegakkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa untuk kelompok usia lanjut ini. Kiranya dengan firman-Mu ya Tuhan, akan semakin gembira, sukacita dan penuh semangat dalam menghadapi hidup ini dan akan menjadi contoh bagi keluarganya, bagi anak, bagi cucu, bagi jemaat yang lain, bahwa usia lanjut pun itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan dan akan di-actionkan dengan yang positif-positif ya Bapa. Terima kasih dan kami berdoa untuk kesehatan semuanya ya Bapa, sehingga mereka dapat penuh sukacita selalu meluhurkan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat di GKI Paus Gunung. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan, tidak sanksi dan tidak khawatir akan keadaan ini. Karena kami percaya kami semua adalah anak-anak-Mu yang Engkau akan selalu lindungi dan sertai, akan selalu Engkau tilik dalam kesusahan dan akan Engkau tegakkan kehidupan di masing-masing keluarga. Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah. Tidak saya sebutkan satu persatu, Tuhan mengetahui ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan Maha Pengasih yang akan mengulurkan tangan-Mu untuk memberi berkat dan anugerah dan kuasa yang luar biasa dari Engkau, sehingga saudara-saudara kami yang sakit dapat lebih baik keadaannya seturut dengan kehendak dan kuasa dan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk struktur kemajelisanya dan pendeta yang ada di majelis ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran sehingga di dalam situasi ini pun juga dapat melayani seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa kiranya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus mengembalikan kita semua untuk kembali berbalik kepada-Mu dan mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan, bukan terhadap yang lain, sehingga tidak perlu khawatir akan ekonomi, akan kesehatan, akan penyakit dan sebagainya, karena Engkaulah yang memelihara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara bangsa kami, demikian juga ya Bapa, olah-olah manusia terutama yang tersiar
pejabat-pejabat pemerintahan yang merajalela keserakahannya, kiranya Tuhan juga memperingatkan sehingga kejadian-kejadian ini tidak akan terus-menerus memperburuk situasi. Ya Bapa, kiranya peringatanmu tidak akan berlanjut karena kita semua sudah sepakat untuk kembali ke hadirat-Mu. Makasih ya Bapa, demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Jokowi dan aparat-aparatnya. Kiranya Engkau berikan bimbingan Roh Kudus sehingga mereka menjabat bukan atas kemauan atau dorongan kelompok, tapi karena pilihan-Mu sendiri ya Bapa, yang akan menyelamatkan, mensejahterakan kita semua dengan program-programnya yang dirancang. Kiranya Tuhan menyertai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kalau ada niat-niat yang jahat Engkau patahkan dengan Roh-Mu dan kita semua dalam keadaan kudus. Terima kasih ya Bapa, dan ampunlah kita semua dosa-dosa kami, karena kami adalah orang yang lemah, yang perlu pengasihan dari Engkau. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Yang semua itu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang sempurna ini sempurnakanlah dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan yang dapat diserahkan ke kantor gereja atau melalui rekening bank yang tertera dalam warta jemaat. Firman Tuhan yang mendasari persembahan dari kitab Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan dari nyanyian PKJ 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi
Firman Tuhan, mari kita berdiri untuk doa persembahan. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita senantiasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memberkati kami dengan limpah Tuhan. Limpahan syukur karena Engkau selalu menguatkan, mensehatkan kami, bahkan rezeki yang Engkau alirkan kepada kami mencukupkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur melalui persembahan ini. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami ini, hingga boleh menjadi berkat bagi sesama, bahkan akan mencukupkan segala pelayanan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut nyanyian KJ 424, 1 dan 3. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang terkasih, kita undur dari ibadah ini dan terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karena Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih.